Pemirsa Kelapa Sukacita, Shalom. Mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan Engkau Allah, sebagai umat-umat yang percaya kepadamu Bapa, dengan kesetiaan dan ketekunan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami selalu dihidupkan, kami dikenyangkan oleh firman-Mu, karena firman-Mu adalah santapan rohani, bekal yang Tuhan berikan untuk kami melangkah di tengah-tengah bumi ini. Bapa, lengkapilah hamba dengan hikmat, kosakata dan tutur kalimat, pengetahuan dan wawasan tentang firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, maka kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga, mengatakan kepada kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema, Ia melahirkan kita lewat kebangkitannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, seandainya kalau Yesus tidak hadir dalam dunia ini, bagaimana kehidupan saya dan pemirsa? Pasti kita masih ada dalam kehidupan perjalanan yang dalam keberdosaan, kehidupan yang saling menyakitkan satu dengan yang lain, kehidupan yang tidak punya relasi baik dengan Allah. Kita memandang dan melihat dalam perjalanan masa perjanjian lama, hidup manusia yang memiliki relasi sesama sudah terputus, bahkan manusia dengan Allah pun juga sudah terputus. Tetapi atas anugerahnya, atas sayang cinta kasih-Nya kepada saya dan pemirsa, peristiwa tentang penyelamatan ini telah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, percayakah bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit hanya untuk memberikan kehidupan bagi saya dan pemirsa? Ia bangkit, Ia hidup. Ia tidak memberikan kehidupan dalam satu bentuk yang nanti kita hidup kelak nanti. Tetapi Ia bangkit, Ia hidup. Ia memberikan kehidupan dalam bentuk aspek apapun. Semua sisi akan kita dapati tentang kehidupan yang berasal dari Dia. Apabila saya dan pemirsa menaruh iman, harap, dan kasih sepenuhnya hanya di hadapan Allah yang hidup tanpa memandang dan melihat pada Allah-Allah yang lain. Kalau kita manusia telah jatuh ke dalam dosa atas keberdosaan Adam dan Hawa, yang merupakan ciptaan Allah yang segambar dan serupa yang Ia berikan kepada Adam dan Hawa dan juga kepada kita sekalian. Karena dosa itulah yang tetap masih menyeret kita. Tetapi Allah peduli, Allah mencintai saya dan pemirsa. Ia tidak menginginkan saya dan pemirsa itu jatuh ke dalam dosa atau terbawa dalam kebinasaan berdasarkan keberdosaan kita. Tetapi Ia mau mengangkat kita dari lumpur-lumpur keberdosaan. Dosa itu ada dosa turunan, ada dosa kepribadian, bahkan dosa yang merupakan ajakan dari lingkungan-lingkungan kita. Mari kita kembali merenungkan akan perjalanan kehidupan kita dan kita menyelidiki akan setiap kehidupan pribadi-pribadi kita. Kalau kita mau dihidupkan, kita mau dilahirkan kembali, jangan kita memandang dosa. Jangan kita kembali hidup dengan hal-hal kedagingan dunia yang menawarkan yang hanya sesaat dan sementara dalam kehidupan saya dan pemirsa. Berarti kita belum mendapati dilahirkan kembali. Percakapan Yesus dengan Nikodemus untuk Yesus meminta harus lahir kembali. Nikodemus bingung. Sedangkan Nikodemus sudah dalam kondisi yang dewasa, gede badannya, tapi kok Yesus menginginkan untuk lahir kembali? Maksud untuk lahir kembali, kita harus menanggalkan semua sifat, karakter, tutur kata, kelakuan yang masih berbaur dengan dosa. Itu semuanya harus dilepaskan. Hal-hal kedagingan itu dilepaskan.
hidup minta untuk dibaharui. Bukan hanya kita berbicara untuk minta Tuhan baharui hidup saya lalu sudah kita dibaharui, tetapi kita harus berjuang setiap hari untuk minta Tuhan baharui kita, maka kita akan dilahirkan kembali. Itu berasal dari Kristus, karena kita mengikuti jejak langkah kehidupan Kristus, Sang Penyelamat hidup kita, Sang Pembawa damai yang memberikan hidup kita ini damai ketika kita hanya datang dan mencari Dia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Ia menyelamatkan saya dan pemirsa, Ia membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Jangan cari ala-ala kecil, jangan cari ala-ala yang tidak memberikan keselamatan, tapi kita cari Dia, karena Dia telah berkorban harga yang begitu mahal dan yang tidak sanggup untuk kita bayar kepada Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang telah bangkit mengalahkan maut. Maka datang kepada Dia, karena Dia berikan keselamatan itu hanya cuma-cuma bagi saya dan pemirsa apabila kita taat dan setia mau membaca dan merenungkan firman serta melakukan akan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkau telah menyelamatkan kami. Itu berarti kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Bapa di sorga, kami kembali dilahirkan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti tentang penyelamatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami lahir kembali. Ajarilah kami untuk menanggalkan setiap dosa-dosa kami, perbuatan-perbuatan yang saling mengecewakan akan sesama, bahkan juga mengecewakan hati Engkau Allah. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus membimbing dan menghentarkan akan langkah kehidupan kami dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.